bersama saya, Tiara Putri Lestari. Di sini saya akan menjelaskan tentang static routing. Nah, yang pertama-tama ada pengertian routing. Routing adalah proses menentukan jalur agar paket data dapat dikirim dari jaringan asal menuju jaringan tujuan. Nah, proses tersebut ini dilakukan oleh perangkat yang namanya router ya teman-teman. Router adalah bertugas menerima paket data, menentukan jalur yang tepat, kemudian meneruskannya ke jaringan tujuan ya teman-teman. Selanjutnya ada goals routing. Yang kesatu adalah menentukan jalur tercepat atau efisien untuk mengirim data. Nah, yang kedua menghubungkan beberapa jaringan yang berbeda, baik dalam skala lokal maupun global. Yang ketiga, menghindari kemacetan jaringan dengan memilih route alternatif saat terjadi gangguan. Yang keempat, menjaga kestabilan jaringan dengan sistem pengalihan route jika jalur utama terputus. Nah, di sini juga ada protokol routing. Yang kesatu adalah static routing. Routing yang dikonfigurasi secara manual oleh administrator jaringan. Setiap route ditentukan dan dimasukkan ke dalam router satu per satu. Yang kedua ada dynamic routing. Routing yang dilakukan secara otomatis oleh router menggunakan protokol routing dinamis. Routing saling berbagi informasi untuk membentuk jalur terbaik secara otomatis. Yang ketiga, default routing, sebuah metode routing di mana semua paket yang tidak menerima route spesifik diarahkan ke satu alamat tujuan yang disebut default gateway. Nah, static routing adalah teknik routing di mana administrator jaringan secara manual menentukan dan memasukkan route ke dalam tabel routing router. Router akan mengikuti route yang telah ditetapkan dan tidak akan berubah kecuali dikonfigurasi ulang. Nah, di sini ada cara kerja static routing. Contoh di sini ada cara kerja static routing. Bisa kalian lihat di gambar ini. Misalnya, PC 0 ke PC 1, langkah yang pertama dari PC 0 akan mengirim kepada router 1. Pada router ini, dia akan mengecek yang namanya routing table. Tempat semua jalur itu disimpan. Setelah mengecek, administrator akan mengkonfigurasinya secara manual, akan membuat static routing. Static routing jalur atau route yang dibuat secara manual. Setelah dikonfigurasi, maka routing table sudah mengetahui jalur mana yang harus dilewati yang menuju ke jaringan tujuan. Setelah mengetahui, dia akan langsung mengirim ke router selanjutnya, ke router 2 ya teman-teman. Di router selanjutnya, di routing kedua ini, sama halnya seperti pada router 1. Dia akan mengecek routing table menuju ke konfigurasi status route secara manual. Setelah diketahui, dia akan mengirim paketnya ke jaringan tujuan ya teman-teman. Nah, segitu saja materi dari aku. Langsung saja kita ke prakteknya menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Di sini saya sudah menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, langsung saja ke prakteknya. Saya akan menggunakan dua PC dan satu router ya teman-teman. Aku akan menggunakan router yang ini ya teman-teman. Kita sambungkan terlebih dahulu menggunakan kabel otomatis. Setelah disambungkan, saya akan memberikan IP kepada setiap perangkat. Untuk PC saya akan memberikan IP teman-teman 192.168.1.1/24. Kemudian untuk double gateway-nya yaitu 192.168.1.2. Untuk IP di PC 2, saya akan mengisi 192.168.2.1/24 ya teman-teman.
Untuk double gateway-nya 192.168.2.2. Di sini saya akan menuliskan IP route terlebih dahulu, yaitu 10.10.10.1/30. Kemudian selanjutnya 10.10.10.2/30 ya teman-teman. Maaf. Saya sudah membuat topologi sederhana yang dimana di sini kita membutuhkan IP address, double gateway, dan juga IP route. IP route ini adalah sebuah perintah nanti kita akan menggunakan setelah kita menulis perintah IP route. Kita tuliskan IP route yang ada di sini. Untuk konfigurasinya, yang pertama saya akan memasukkan terlebih dahulu IP address-nya. Kita masuk ke dalam PC dan masuk ke desktop dan pilih IP configuration. Nah, kita masukkan IP-nya 92.1.1 ya teman-teman. Kemudian double gateway-nya 192.168.1.2. Nah, untuk double gateway-nya saya menggunakan yang ini ya teman-teman. Lakukan hal yang sama pada PC yang kedua. 92.168.1. Karena jaringan yang berbeda dan untuk double gateway-nya yaitu 192.168.2.2 ya teman-teman. Setelah selesai seperti ini, kita langsung saja ke konfigurasinya. Kalian masuk ke router dan masuk ke mode CLI. Kita tulis no, enter. Kita enable configuration. Di sini kita akan mengaktifkan terlebih dahulu jalur yang ke PC dan juga jalur yang ke router lainnya, yaitu giga 0/0 juga giga 0/1 ya teman-teman. Kita masuk lagi, kita masukkan interface RA giga 0/0 sampai 1 ya teman-teman. Kita no south down. Kita no south ya. Lakukan hal yang sama pada router selanjutnya. Kita tulis no, enable, com, dan enter RA 0/0 sampai 1 ya teman-teman. Kita tulis no south down. Oke, sudah dinyalakan, bisa kita lihat. Yang tadinya merah sudah hijau, yang artinya sudah aktif. Untuk konfigurasi selanjutnya, kita masuk lagi ke dalam router. Nah, kita masuk ke dalam router. Di router ini, kita akan memasukkan terlebih dahulu IP gateway dan IP route-nya. Di sini, kita masuk terlebih dahulu ke dalam interface 0/0 yang mengarah ke bawah ini ya teman-teman. Ke bawah ini ya teman-teman. Kita masuk ke IG 0/0. Enter. Kita masukkan IP address 192.168.1.2 ya teman-teman.
Nah, kita masukkan subnetmark-nya 255.255.5.0. Setelah itu, kita masukkan IP route-nya, yaitu yang ini, yang dimana interface 30/1 ya, teman-teman. Kita masukkan in 0/1 dan IP address 10.10.10.1 ya, teman-teman. Kita masukkan subnetmark-nya 255.255.252. Karena di sini /30, yang dimana /30 ini adalah jumlah dari 252. Setelah seperti ini, kita enter ya, teman-teman. Kita enter. Lakukan hal yang sama pada router yang kedua. Kita masuk dan kita masukkan IP double gateway-nya. Di mana kita masuk ke routernya, kita masuk ke IP gateway-nya. /1 dan masukkan IP address 192.168.12.2. Kita masukkan subnetmark-nya 255.255.255.0. Lalu masukkan 0/0. Masukkan IP address 10.10.10.2. Masukkan subnetmark-nya 252 ya, teman-teman. Oke, setelah seperti ini, sebelum kita ke konfigurasi IP route-nya, sebelum kita membuat static route, kita akan mengecek dulu routing table seperti pada di awal tadi ya, teman-teman. Untuk mengeceknya, kita masuk ke router dan perintahkan south IP routing. IP route. Bisa kalian lihat di sini ada keterangan C. Ini adalah connected yang dimana 0.10.10.10.0/30 ini adalah jaringan yang terhubung ke router yang ke-1. Sedangkan yang L ini adalah lokal, yaitu 10.10.10.1/32, yang dimana ini adalah IP atau alamat dari router ke-1. Kenapa di sini /32? Karena jaringan lokal memang selalu menggunakan /32 atau subnetmark 32. Oke, setelah mengecek, kita akan melihat before-nya terlebih dahulu sebelum kita menggunakan IP route. Kita akan coba mengirim pesan dari PC 0 ke PC 1. Ini akan gagal walaupun kita restart. Kita ulang-ulang. Ini bakal selalu gagal. Oke, kita coba ping. Kita masuk ke command prompt, ping 192.168.2.1 ya, teman-teman. Enter. Nah, di sini akan gagal. Akan ada tulisan one cable ya, teman-teman. Setelah itu kita akan langsung coba menggunakan IP route, konfigurasi IP route. Di sini kita masuk ke router yang ke-1. Ke-1 ya, teman-teman. Kita masukkan IP route. Nah, 192.168.2.1
2.0. Kemudian kita akan menuliskan jaringan tujuan serta subnetmark setelah itu kita memasukkan alamat routernya ya teman-teman. Titik 1.255.0 kita masukkan titik 2 ya teman-teman. Nah, kan kita mau ke tujuan yang ini. Jadi kita akan mengisinya ini ya teman-teman. Kita enter. Setelah seperti ini, kita lakukan hal yang sama pada router yang kedua. IP route 192.168.1.0 ya teman-teman. Kita masukkan subnetmarknya 55.0, masukkan 10.10.10.1 ya teman. Enter. Sudah kita konfigurasi IP route atau kita sudah membuat static route. Kita akan coba cek sesudah ini konfigurasinya apakah ini berhasil atau tidak. Nah, awalnya memang kita coba. Nah, emang awalnya itu akan gagal atau failed, tapi setelah ini kita restart. Kita coba yang kedua kalinya ya, teman-teman. Nah, ini akan successful. Jadi, sudah berhasil konfigurasinya. Sekarang kita akan coba ping. Ya, teman-teman. Ping 192.168.2.1 ya, teman-teman. Enter. Ini sudah berhasil, sudah TTL ya, teman-teman. Sekarang kita akan coba kirim pesan dari sebaliknya, yaitu dari PC 2 ke PC 1 ya teman-teman. Sama, successful. Kita coba ping dari PC sebaliknya ya teman-teman. Ping 192.168.1.1. Nah, di sini juga sudah berhasil ya teman-teman. Segitu saja konfigurasinya dari aku. Maaf bila ada kesalahan atau kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.